Sudah 2 giliran kita libur kondisi kesehatan saya. Maka mudah-mudahan hadir kita dalam majelis ini Allah catat sebagai amal ibadah serta Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin dan hadirat, kita kembali membuka, membaca dan membahas kitab hadis Usturiyah halaman 22 paling bawah. Wa ala hadza hikayatun Ibrahim bin Adham. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaab ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bisirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza, dan atas ini, atas keterangan hadis yang ke-27, hikayatun, terdapat satu hikayat, satu cerita. Siapa hikayat yang dicatatkan di sini? Adalah Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham. Insyaallah nanti saya ceritakan sedikit tentang siapa beliau. Karena adalah Ibrahim bin Adham lahu baginya isnani wa sab'una abdan. Ia memiliki 2 dan 70 hamba. Memiliki 72 hamba. Falamma taba, maka ketika telah bertaubat yaitu Ibrahim bin Adham, wa raja'a, dan ia kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, a'taqa, ia memerdekakan jami'uhum, seluruh budak-budaknya. Budak-budaknya dibebaskan. Summa, kemudian, inna, sesungguhnya, wahidan, salah seorang min haula'il abidi, dari sekian banyaknya sang hamba. Kemudian salah seorang dari sekian hamba yang sudah dibebaskan oleh Imam Ibrahim bin Adham, syaribal khamra, syariba, minum, al khamra, khamr, mabuk. Bukan bersyukur kemudian ibadah, tapi malah justru mabuk. Falaqiya, lalu bertemulah Ibrahim bin Adham, lalu bertemulah Ibrahim bin Adham. Faqala, falaqiya, maka bertemulah sang hamba yang mabuk itu
Ibrahim kepada Ibrahim bin Adham, faqalat, lalu berkata, ya fulan, wahai fulan, dullani ala baiti, dullani, tunjukkan kepadaku, ala baiti, jalan menuju ke rumahku. Qala, berkata Ibrahim bin Adham, na'am, iya. Fadallahu, lalu ia menunjukkannya. Fadallahu, maka ia menunjukkannya kepada budak yang mabok tadi, ila makbaratin, ke kuburan, minal maqabiro, dari beberapa kuburan. Falamma ra'a, maka ketika melihat as-sakranu, orang yang mabok, al-maqabiro, akan kuburan, dorobahu dorban syadidan, dorobahu, ia memukul mantan majikannya. Dorobahu, ia memukul Ibrahim bin Adham, dorban syadidan, dengan pukulan yang keras. Wa qala, dan berkata, qultu, aku berkata, dullani ala baiti, tunjukkan rumahku, wa anta, dan engkau, tadullani, menunjukkan kepadaku, ila makbaratin, ke kuburan. Faqala, maka berkata Ibrahim bin Adham, ya rasahu, ya rasahu, wahai orang yang ragu, ya rasahu, wahai orang yang ragu, orang yang bingung, ya qalilal aqli, wahai orang yang akalnya sedikit, akalnya cetek, hadal baitu, rumah ini, haqiqatun, adalah yang hakiki, yang sebenarnya, wasairuha, dan yang lainnya dari rumah ini, majazun, adalah majaz, artinya bukan rumah yang hakiki. Fabada'a, maka kemudian memulai, bidorbi, dengan pukulan kembali. Wakada, dan adalah sang budak yang mabok tadi, yadribu, memukul, bisauti, dengan cambuk. Wa kullama yadriba, wa kullama, dan ketika yadribu, memukul sang mantan budak tadi, bisauti, dengan cambuk, yaqulu, berkata Ibrahimu, adalah Ibrahim bin Adham, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Wa bainama huma kadzalika, wa bainama, dan di antara huma, mereka berdua, kadzalika, sedang melakukan hal yang demikian, id jaa rajulun akhar, id, tiba-tiba, jaa, datang, rajulun akhar, laki-laki yang lain. Wa qala, dan berkata rajulun akhar, ya fulan, wahai fulan, ma tasna'u, apa yang kamu perbuat, tadribu maulaka, kamu telah memukuli majikanmu, alladzi a'taqaka, yang telah membebaskanmu dari perbudakan. Wa kana, dan adalah sang budak tadi, la yash'uru, tidak menyadari, ad-dharibu, wa kana, dan adalah la yash'uru, ia tidak menyadari, ad-dharibu, orang yang memukul itu, anna hadza maulahu, ad-dharibu, orang yang memukul, anna hadza, bahwasanya ini, maulahu, adalah majikannya. Faqala, lalu berkata sang memukul tadi, man hadza, siapa ini? Qala al-hadiru, berkata orang yang datang tadi, inna hadza maulaka, inna hadza, sesungguhnya ini, maulaka, adalah majikanmu, al-mu'tiku, yang telah membebaskanmu. Siapa? Ibrahim bin Adham, adalah Ibrahim bin Adham. Falamma alima, maka ketika telah mengetahui, anna hadza, bahwasanya ini, mu'tiqatun, mu'tiqahum, adalah orang yang telah membebaskan dirinya, nazala, ia turun, an farasihi, dari budaknya, wa'tadara, dan ia meminta maaf, ilaihi, kepada sang majikannya,
Wa qala, dan berkata Imam Ibrahim bin Adham, qabiltu, aku terima permaafanmu, wa afautu, dan aku maafkan kesalahanmu, wa tajawaztu anka, dan aku hapuskan salahmu daripadaku. Qala dharibu, berkata sang pemukul, yakni sang budak, mantan budak yang sedang mabok, ya maulaya, wahai majikanku, kuntu adribuka, sesungguhnya aku adribuka, memukulmu, wa udhiyaka, dan menyakitimu, wa anta, dan engkau tad'u, berdoa, bidu'ain hasanin, dengan doa yang baik, wa taqulu, dan kamu mengucapkan bikulli darbatin, pada tiap-tiap pukulan, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Faqala, lalu berkata, kaifa la ad'u laka du'aan hasanan, kaifa, bagaimana, kata Ibrahim bin Adham, la ad'u laka, bagaimana aku tidak mendoakan padamu du'aan hasanan, dengan doa yang baik, wa anta, sedangkan engkau takunu, adalah engkau sababan, yang menjadikan sebab, ila dukhulil jannati, sampai kepada masuknya surga, bidarbika iyaya, dengan sebab pukulanmu terhadap diriku, wa adaka, dan dengan sebab engkau telah menghinakan akan diriku. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, paham sudah ya? Ketemu nggak orang zaman sekarang kayak begini? Ya, Masya Allah ya. Imam Ibrahim bin Adham. Saya akan cerita terlebih dahulu siapa Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham itu adalah salah seorang raja yang kaya raya. Seorang raja di negeri namanya Balqah. Ya. Memang karena wilayah kekuasaan kerajaannya luas, maka kekayaannya sungguh luar biasa. Jadi kalau dia mau pergi berburu, itu pelayannya banyak yang mengikuti. Lalu kemudian senjata-senjatanya, tombak emas ya, dan sebagainya, itu banyak dibawa. Pendeknya bahwa Ibrahim bin Adham itu orang yang glamor dengan harta kekayaan dunia. Kemudian sekali waktu dia didatangi oleh orang yang lewat, yang mampir di kerajaannya. Lalu kemudian ketika mampir di kerajaannya ditanya, siapa Anda? Saya adalah orang asing yang sedang singgah di tempat Anda. Di sini tidak ada tempat untuk bertinggal orang asing. Lalu kemudian orang ini mengatakan, wahai saudaraku, bukankah kamu juga sesungguhnya orang asing, sekalipun kamu menguasai negerimu sendiri? Loh, kenapa kamu mengatakan demikian? Kata sang pemuda dari kata orang lain, sang raja Ibrahim bin Adham, kenapa kamu mengatakan demikian? Wahai Tuan Ibrahim bin Adham, sesungguhnya kerajaan ini sebelum menjadi milikmu, milik siapa? Dia jawab, milik bapakku. Ya, aku mendapati kerajaan, mewarisi dari bapakku. Lalu bapakmu dulu memiliki kerajaan dari siapa? Dari bapaknya bapakku, dari kakekku. Oh begitu, baik. Kalau begitu, sekarang kakekmu di mana? Apakah masih menguasai kerajaan ini, atau sudah bertempat tinggal di satu tempat? Oh, sudah dikuburkan. Kuburannya di mana? Ya di kuburan pada umumnya. Kalau begitu,
Apa yang dimiliki oleh kakekmu? Tidak ada, karena kerajaannya sudah jatuh kepada bapakku. Lalu kemudian, bapakmu di mana sekarang? Bapakku juga sudah meninggal dunia. Di mana kuburan bapakmu? Berjejer dengan kuburan kakekku. Kalau begitu, apa yang dimiliki oleh bapakmu? Tidak ada. Sekarang menjadi milikku. Kalau nanti suatu saat kamu meninggal dunia, kira-kira kuburanmu di mana? Pasti aku akan ditempatkan kuburannya di sebelah kuburan bapakku. Lalu apa yang kamu miliki sesungguhnya? Baru dia sadar bahwasanya kekayaan yang dia miliki yang penuh dengan bergelimang dosa ini, penuh dengan kesenangan-kesenangan dunia, ternyata adalah kekayaan yang bisa menipu terhadap dirinya sendiri. Siapa orang asing yang datang itu? Dalam satu riwayat beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka kemudian sekali waktu ketika Ibrahim bin Adham telah mendapati bekal dari Nabiullah Khidir alaihissalam, beliau kemudian hendak mengembara untuk mencari berburu binatang di satu hutan. Lalu dia memacu kudanya dengan cepat, ya, memacu kudanya dengan cepat. Pada akhirnya dia lepas dari tentara-tentaranya yang ada. Jadi kehilangan jejak, ya. Tentara-tentaranya, anak buahnya semuanya kehilangan jejak. Kemudian ketika dia sudah kehilangan jejak, lalu dia berpikir bahwa kekayaan dunia ini ternyata tidak ada artinya apa-apa. Maka kemudian Ibrahim bin Adham memutuskan untuk tidak kembali ke kerajaan. Di antaranya adalah budak-budaknya dibebaskan. Jadi sebelum berangkat perang itu, sebelum berangkat mengembara, ya, untuk berburu, budak-budaknya dibebaskan. Di antaranya budak yang dibebaskan ada 72 orang budak. Kemudian dia berangkat, dia meninggalkan tentara-tentaranya, lalu sampai di satu tempat. Di situ ada penggembala, ya, penggembala binatang, yang sesungguhnya gembalaan binatang itu juga milik sang raja. Kata sang raja Ibrahim bin Adham, wahai sang penggembala, binatang gembalaanku ini seluruhnya aku hadiahkan kepadamu. Kamu aku bebaskan dari penggembalaan. Ambil seluruh hewan gembalaan ini, kemudian lepas bajumu. Kamu akan aku ganti dengan bajuku, baju kebesaran kerajaan. Jadi bayangkan Pak, baju kerajaan, ya, yang ya mungkin mustika kerajaan yang pakai emas dan sebagainya. Lalu kemudian karena dia mau berburu memakai pakaian, ya, besi besi yang bertahtakan emas dan sebagainya, dilepas semua, diserahkan kepada tukang penggembalanya. Lalu kemudian baju penggembala yang lusuh dia ambil, dia pakai. Dia meninggalkan kerajaan. Saat itu dia baru punya anak, masih bayi, dia tinggalkan. Jadi kerajaan ini menjadi kebingungan karena nggak ada rajanya, hilang rajanya. Rajanya hilang. Kemudian dia meneruskan perjalanan tanpa membawa bekal apa-apa, dan tak seorang pun kenal dirinya, karena dari pakaian kebesaran kerajaan dia tinggalkan semua, berganti dengan pakaian yang kumuh, yang lusuh. Maka kata malaikat dalam satu riwayat, ya, para malaikat memuji kepada Allah atas apa yang diperbuat oleh Ibrahim bin Adham, dan karena dia telah meninggalkan pakaian kebesaran dunia yang sesungguhnya tidak bermakna, dan dia mengganti dirinya dengan pakaian yang lusuh, bahkan pakaian itu yang akan menyelamatkan dirinya.
Kenapa? Karena kita kadang-kadang dalam hidup ini ya itu merasa bangga dengan pakaian seragam kebesaran kita, gitu ya. Ya, pakaian seragam kebesarannya apa ini? Misalnya pengurus RT, ya, pakaian seragam RT, gitu. Kalau kita pakai kan bangga kita sebagai pengurus RT, ini baru pengurus RT, belum pengurus-pengurus yang lain, ya, gitu ya. Iya. Daruan kalau seragamnya pengurus musola, ya, ini kan pada pakai seragam pengurus musola. Tapi itu juga kadang-kadang membawa kebanggaan kita tersendiri, yang boleh jadi akan menimbulkan kesombongan dalam hidup. Maka atribut-atribut kesombongan ini telah ditinggalkan Ibrahim bin Adham, kemudian mengembara. Kemana dia? Dari negeri Balkah, kemudian sampai di satu tempat, ya, masih wilayah negeri dia, tetapi sudah jauh dari kerajaan, ya, di tempat nama kampung itu Kampung Mer, ya, Kampung Mer. Saya baca di kisahnya. Ketika dia sedang dalam jalan sendirian, karena kudanya juga dikasih semua sama si tukang gembala, dia melihat ada seseorang yang terjatuh ke sungai kemudian hanyut. Lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, selamatkan orang itu. Dengan kalimat ya Allah selamatkan orang itu, maka orang yang hanyut itu kemudian seolah seperti ada yang mengangkat. Dia terangkat dari hanyutnya, lalu kemudian seperti terbang dan minggir di pinggir sungai. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang melihat seperti itu terkagum-kagum. Siapa orang itu? Ketika mengangkat tangan mohon ya Allah selamatkan orang yang terjatuh ke sungai, tiba-tiba orang itu ada yang mengangkat dan dipinggirkan ke tepian. Rupanya kebersihan hati Imam Ibrahim bin Adham dari cinta kepada dunia yang dia tinggalkan, kemudian mulai mengembara menjadi orang yang zuhud, mendekatkan diri kepada Allah, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu dia tinggalkan, lalu ditolong oleh orang-orang sekitar itu. Kemudian beliau berangkat lagi sampai ke kota, disebutnya kota Naisabur. Di kota Naisabur, mula-mula Ibrahim bin Adham untuk memberikan rangsuman makan dirinya, dia menjadi tukang panggul di pasar. Kita bisa bayangkan dari seorang raja jadi tukang panggul di pasar hanya untuk sekedar mendapatkan sesuap makanan dari jalan yang halal. Lalu kemudian dia lelah menjadi tukang panggul di pasar, akhirnya dia menyendiri menempati satu tempat, ya, di satu riwayat adalah di satu gua, menyendiri di tempat itu kurang lebih selama 9 tahun. 9 tahun sembunyi, sekali menghimpun kayu bakar, dibawa ke pasar dijual, lalu kemudian sesudah dapat makanan dia kembali lagi. Berapa lama? 9 tahun. Iya, menyendiri. Padahal dia seorang raja. Subhanallah. Jadi kemegahan dari kekuasaan kerajaannya menjadi hilang. Dia merasa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah dia meninggalkan kemegahan dunia. Sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke negeri Mekah. Jadi bisa bayangkan kalau seorang raja berangkat ke Mekah, berangkat haji ke Mekah atau menunaikan ibadah ke Mekah, seperti apa rombongan yang membawakan. Beliau tinggalkan kesenangan dunia, beliau berjalan kaki menuju ke kota suci Mekah. Perjalanan dari Naisabur sampai ke negeri Mekah yang dalam satu riwayat dikatakan sampai kurang lebih 14 tahun perjalanan. Jalan
sambil mencari makan, ya, mendagangkan dirinya untuk mendapatkan makanan, menjadi kuli dan sebagainya, mendapat bekal makanan, berangkat lagi, terus seperti itu. Sehingga hampir 20 tahun dia tinggalkan kerajaan. Sehingga ketika sudah sampai di negeri Mekah, beliau berkumpul dengan orang-orang Mekah ahlu suffah, yaitu orang-orang miskin yang tidak punya keluarga, yang hidupnya dari masjid ke masjid, ya, seperti jamaah tabligh, ya, kan dari masjid ke masjid. Tidak ada yang kenal siapa dia, padahal dia seorang raja. Sampai ketika putranya sudah dewasa, kemudian putranya, ya, dari masih bayi sampai 20 tahun kemudian, ya, tentu sudah menjadi putra mahkota, kemudian mencari sang ayah. Setiap musim haji berangkat haji, mencari ayahnya. Ya, barangkali sudah sampai di negeri Mekah, dan pada akhirnya sang putra pun bertemu dengan ayahnya. Ayahnya memahami bahwa ini putra saya, seorang raja dari negeri Balkah. Tetapi sang ayah karena telah meninggalkan kemegahan dunia, tidak ingin kembali kepada kerajaannya, selalu berdoa mohon kepada Allah dijauhkan dari kemegahan-kemegahan kehidupan dunia. Sehingga sampai pada akhir hayatnya Imam Ibrahim bin Adham, beliau tidak lagi menempati sebuah kerajaan yang megah. Ini riwayat singkat tentang Imam Ibrahim bin Adham. Maka banyak kisah yang kita dapati tentang Imam Ibrahim bin Adham. Seperti salah satu yang pernah saya kisahkan beberapa tahun yang lalu, bahwa ketika beliau sedang berkhalwah, sedang menyendiri di satu tempat di pinggiran Sungai Nil, kemudian tiba-tiba dia melihat seekor kalajengking besar turun dari pohon, merosot aja lagi. Begitu sudah merosot, turun ke bawah, lalu kemudian kalajengking ini minta digendong oleh kepiting besar. Kepiting besar muncul dari dalam sungai, lalu kemudian kalajengking ini digendong oleh kepiting menyeberangi sungai ini. Dilihat oleh Imam Ibrahim bin Adham, di seberang sungai sana ada seorang petani yang sedang istirahat tidur siang di sawahnya, di kebunnya. Itu sedang mau dipatok oleh ular. Ular itu sudah berdiri mau matok sang petani yang sedang istirahat siang. Kemudian tiba-tiba kalajengking itu naik, lalu menyambar ular yang sedang mau matok. Akhirnya duel antara kalajengking dengan ular, sampai pada akhirnya ularnya mati. Begitu ular mati, kalajengking balik lagi, minta digendong lagi sama kepiting. Balik lagi, naik lagi ke pohon semula. Ya, Imam Ibrahim bin Adham melihat peristiwa yang sungguh luar biasa ini dengan berdecak dan kagum, lalu kemudian mencari jembatan, membuat getek dari jembatan untuk menyeberangi sungai, lalu kemudian bertanya kepada orang yang sedang, petani yang sedang istirahat. Ketika telah didapati sang petani bangun dari istirahat tidurnya, ditanya, Pak petani, apa yang Anda lihat? Bahwa di dekat saya ada ular yang mati. Karena Anda tidur, Anda tidak tahu, kamu tidak tahu bagaimana kisahnya. Tapi saya tahu persis bahwa ular ini mati oleh kalajengking yang besar. Saya melihat persis dia nyebrang, diseberangkan oleh kepiting. Lalu kemudian sesudah duel, ular itu mati, dia balik lagi. Apa gerangan yang kau berbuat, wahai Pak petani, sehingga kamu diselamatkan oleh seekor kepiting, seekor kalajengking? Ya. Apa yang dikatakan oleh sang orang yang mendapatkan keselamatan tadi, ya. Pertama dia mengatakan, saya tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian saya setiap pagi dan sore senantiasa membaca zikir kepada Allah.
Saya senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa bermunajat kepada Allah untuk keselamatan diri. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, oh pantas kalau kemudian engkau diberikan keselamatan oleh Allah pakai cara Allah. Allah perintahkan kepada sang kalajengking untuk menyelamatkan dirimu, bahwa ular ini duel dengan kalajengking kemudian dia mati. Apa zikir yang dibaca oleh sang petani itu? Adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Pada apakah? Hafal ya? Dibaca nggak? Nah, ini situasi dan kondisi di mana masyarakat kita banyak khawatir. Situasi, kondisi, keadaan masyarakat kita banyak khawatir karena penyakit opat covid gagal rapi-rapi. Masya Allah. Bahkan belakangan banyak pejabat-pejabat yang kena, banyak pejabat yang meninggal dunia. Pak Sekda kita almarhum Bapak Dr. Saifullah, ya, beliau Sekda, saya tahu persis, beliau kawan saya, ya, ibadahnya rajin, lalu kemudian kebersihannya juga terjaga, terpelihara, tapi rupanya ya jalan wafat meninggalnya lewat penyakit namanya COVID. Lalu kemudian camat mana itu? Mana? Kelapa Gading meninggal dunia pula COVID. Kemudian lurah di Meruya, ya, juga ada yang meninggal, ya, karena COVID. Pak Wali Kota kita baru dilantik, Wali Kota Jakarta Barat, juga sedang kena penyakit COVID. Masya Allah, ya. Masyarakat kita, saudara-saudara kita, katanya sudah banyak yang dijemput, ya, Masya Allah. Ya, ini kan semakin apa namanya mencekam, semakin mengkhawatirkan pada kita. Maka bagaimana jalan kita dalam ikhtiar? Tentu ikhtiar kita sebagai orang yang beriman, zahiran wa batinan. Ikhtiar lahiriahnya 3M, ya. Menutup mulut, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Ya, menutup mulut silahkan, tapi kalau yang lagi ngomong mulutnya nggak bisa ditutupin. Ya, kalau ditutupin ngomong, oh, nggak jelas. Ya. Jadi kan kita jadi ngaji tapi nggak jelas. Ya, mencuci tangan, cuci tangan. Kalau dulu cuci tangan sebelum makan, sekarang makan kagak makan cuci tangan. Ya, jaga jarak. Alhamdulillah yang ngaji segini jadi ada jarak, ya, ada jarak di antara kita. Jadi kata orang Betawi, udah kagak bisa jaga jarak, pohon jaraknya udah kagak ada. Masya Allah. Nah, itu ikhtiar lahir. Ya, kita tetap hati-hati dan waspada. Lalu kemudian ikhtiar batinnya adalah kita senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah. Pertama, perbanyak beristighfar. Berbanyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu zikir istighfarnya pakai zikir istighfarnya Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ya. Apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu habis salat, ya, habis salat ya dibaca ganjil 3 kali, 11 kali, apa? 3 kali, 7 kali, 11 kali baca tuh, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa? Kalau kita dengar riwayat kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam, ya, Nabi Yunus alaihi salam, ya. Nabi Yunus itu berdakwah di tengah-tengah umat. Kemudian umatnya yang didakwahi itu tidak menghiraukan ajakan kebaikan. Yang judi tetap judi, yang mabuk tetap mabuk, yang pada zina tetap zina. Akhirnya saking keselnya Nabi Allah Yunus,
Ini kalau kalian tidak mau menghentikan kegiatan maksiat dan dosa seperti ini, akan datang azab Allah. Tunggu 3 hari lagi. Begitu. Tunggu 3 hari lagi. Sekarang hari apa ini? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Tunggu sesudah 3 hari. Berarti hari Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat. Tunggu sesudah 3 hari. Udah. Ini Nabi Allah Yunus sudah ketakutan karena sudah ada berita dari Allah. Kalau tidak menghentikan perbuatan maksiat dan dosa, maka akan datang azab dari Allah. Bagaimana caranya Allah menurunkan azab? Itu urusan Allah. Orang-orang yang kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat dosa, mulai khawatir. Ini jangan-jangan omongan Nabi Yunus benar. Hari pertama di implong rumahnya Nabi Yunus. Yunus masih di rumah, jadi masih selamat. Hari kedua dilihat lagi, masih ada Yunus. Hari ketiga dicari, Yunus sudah nggak ada. Maka umatnya mulai ketar-ketir, mulai ketakutan. Ketakutan. Wah, ini kalau Nabi Yunus sudah keluar dari negeri ini, seperti yang sudah dalam kisah-kisah nabi-nabi yang dahulu, kalau nabinya sudah keluar dari negerinya, tinggal turun azab. Akhirnya mereka sepakat untuk beristighfar bersama-sama. Ya. Jadi tokoh-tokohnya mengumpulkan, beristighfar, berdoa, mohon kepada Allah bersama-sama pada hari ketiga, pada last minute itu. Ya, mendekati turunnya azab. Ya. Akhirnya azab itu diangkat oleh Allah. Tidak terjadi azab musibah gara-gara semuanya bertaubat. Nah, mudah-mudahan kita taubat bersama-sama, mohon ampun kepada Allah, itu COVID-nya kabur. Tuh, kita harapannya begitu. Akhirnya hari keempat yang ditunggu-tunggu akan datangnya azab itu tidak jadi datang. Akhirnya bersyukur kepada Allah. Sesudah itu mereka mencari Yunus. Ini Yunus kemana ini? Bisa dibayangkan, Pak. Biar kata seorang nabi, seorang rasul, kalau umpamanya sampai hari keempat Nabi Allah Yunus tidak keluar dari situ, orang-orang tidak bertaubat, habis semuanya. Nabi Yunus kabur, pulang kampung, naik kapal. Pulang kampung naik kapal, kapalnya oleng. Akhirnya oleh penumpang kapal, ini pasti ada orang yang nggak baik nih. Padahal dalam kapal itu orang-orang tahu Yunus adalah orang baik, orang ahli ibadah. Akhirnya diundi keluar Nabi Yunus. Nggak mungkin ini. Yunus orang baik, nggak mungkin. Kocok lagi, undi lagi, keluar lagi Yunus. Kocok lagi yang ketiga, keluar lagi Yunus. Dengan berat hati dan terpaksa, orang sambil menangis, ya, melemparkan Yunus ke dalam laut. Apa yang terjadi? Yunus ditangkap oleh ikan namanya Dhunnun, terekam langsung. Begitu dilempar, itu ikan sudah menunggu, lalu dicaplok, dibawa oleh ikan Dhunnun ke dasar lautan. Kalau secara akal, secara akliyah, remuk, hancur badannya Nabi Allah Yunus. Tetapi karena ini ujian-ujian yang dipersiapkan oleh Allah, Nabi Allah Yunus diselamatkan oleh Allah di dalam perut ikan. Dikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ayo perbanyak dikir ini. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Perbanyak dikir ini, perbanyak. Supaya apa? Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat 40 hari 40 malam. Begitu dikeluarkan dari perut ikan, Yunus sudah sadar, nggak berani pulang, Pak. Dia nguping-nguping orang-orang pinggir laut di negerinya yang dia tinggalkan, terjadi nggak musibah siksaan dari Allah.
Rupanya tidak. Tapi sudah kadung malu dia dengan umatnya. Ya, karena Nabi masa bohong kan begitu ya. Masa Nabi bohong? Rupanya Allah lewat malaikat menyampaikan berita, wahai Yunus, bahwa adab Allah dicabut karena sesudah kepergianmu dari negeri itu mereka bertaubat kepada Allah. Maka kemudian didapati oleh umatnya, Nabi Allah Yunus diajak kembali lagi untuk menyampaikan agama di negeri ini. Ini kita berharap. Kita ini kan dari pasca ya, pilkada, pasca pilpres kan banyak gesekan ya, antar para ulama, antar umat ya. Kadang-kadang masih suka terdengar kalimat apa itu, kampret sama kecepong ya. Padahal sudah selesai urusannya. Nah, maka ayo segera kembali merapatkan barisan, bertaubat kepada Allah supaya ya, musibah-musibah yang sedang ada di sekitar kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pagi sore baca apa tadi? Yang tadi yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, baru menyelesaikan apa yang disampaikan kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham membebaskan budaknya sejumlah 72 orang. Kemudian sesudah itu Ibrahim bin Adham tidak lagi menjadi seorang raja, beliau menjadi orang biasa, orang tidak kenal siapa dia. Apa itu, budaknya mabok. Tolong sini, kata si budaknya. Tolong tunjukkan rumahku. Dibawa oleh Ibrahim bin Adham, bukan ke rumahnya, dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan ditabok itu Ibrahim bin Adham. Jadi kurang ajar. Orang kita ditunjukkan ke rumah, malah dibawa ke kuburan. Kata Ibrahim bin Adham, ini rumahmu yang sebenarnya. Rumahmu yang kau bangun itu sementara. Paling kekuatannya sampai umurmu 60 tahun, 70 tahun. Iya. Tapi ini rumahmu yang sesungguhnya yang kamu akan tempati sampai hari kiamat. Makin kesel, ditabokin lagi. Akhirnya datang ya, teman budak yang lain yang ahli ibadah. Kamu itu gimana? Ini bekas majikanmu yang telah membebaskanmu. Kenapa kamu pukuli? Lalu dia turun dari kendaraan budaknya, kemudian dia minta maaf. Lalu dia mengatakan, Tuhan telah membebaskan aku. Tuhan aku pukuli, tapi jawab Tuhan, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Padahal Tuhan telah membebaskan aku dan aku pukuli. Kenapa Tuhan tidak membalas aku? Apa kata Imam Ibrahim Adham? Inilah yang menjadikan sebab dekatnya aku ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita didolimi oleh orang lain, lalu kemudian kita sabar, kita tidak membalas dengan kedoliman, kita mendoakan orang yang mendolimi kita, menjadikan sebab dekatnya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan melanjutkan dari kisah yang lalu, bahwa Allah menyimpan pahala kita, Allah menyimpan dosa kita, dan Allah menyimpan pahala khusus bagi kita. Masih kan? Pahala khususnya apa? Pahala orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, sekalipun kita tidak tahu, akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita raih, kita peroleh pada kesempatan malam hari ini, ya, kita menjadi orang yang semakin sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam musibah dan ujian di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.